Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahul mu'minin li'ada ila a'malis sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan arju biha rafi'ad darajat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karomat. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha bimtithalil ma'murati wajtinabil manhiyat. Wattaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sidang salat jamaah Jumat Masjid Negara Republik Indonesia Masjid Istiqlal. Mari gunakan kesempatan ini untuk memancangkan, memperkuat tekad kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu artinya hidup dalam keadaan selalu berusaha untuk berbuat baik. Selalu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah di bumi ini menuju akhirat nanti kita, dan menjauhi seluruh larangannya. Di antara jalan takwa, dari sekian banyak jalan menuju takwa itu, yang sangat sering disebut oleh Allah dan Rasulnya adalah mengimplementasikan takwa itu dengan menegakkan hukum dan keadilan. Menegakkan hukum dan keadilan. Sering dipertanyakan, hukum macam apa yang mau ditegakkan? Baik, mari kita dalami sebentar ini. Para jamaah yang berbahagia, kalau keadilan sebagai implementasi dari aturan-aturan hukum itu berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan hak dan prestasinya. Harus diberikan. Kalau orang bekerja sekian jam harus bayar sekian, tanggal sekian, itu harus diberikan misalnya. Kalau orang mendapat warisan sekian, hartanya sekian dari pewaris, maka dia harus diberikan dengan benar. Kemudian di dalam sengketa hukum, di dalam memutus perkara, setiap pemerintah, hakim, jaksa, polisi, pengacara harus sesuai dengan hukum dan keadilan. Saya sering mengatakan melalui mimbar ini, hukum dan keadilan itu tidak selalu sama. Itulah sebabnya Allah berfirman, jika engkau bertahkim, menegakkan aturan di antara manusia, maka hendaknya berhukumlah dengan adil. Karena tidak semua hukum itu adil. Hukum itu sebagai norma yang sifatnya abstrak kalau di dalam ilmu hukum. Itu di dalam penerapannya bisa berbeda-beda tergantung pada kasusnya. Tetapi terkadang juga karena hukum itu sering dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal, sering kemudian ditafsirkan sesukanya sendiri. Maka Allah berfirman, antahkumu bil adl. Jangan hanya berhukum kepada aturan-aturan, tetapi juga supaya adil. Ada rasa keadilan di situ. Karena orang kalau memberilaku tidak adil bisa saja mencari pasal-pasal hukum untuk menghukum seseorang atau untuk membebaskan orang yang salah. Bisa dicari pasal hukumnya, bisa dicari dalilnya kalau hati nurani kita tidak mempunyai
rasa atau tidak dibisiki oleh rasa keadilan. Lalu di atas semua itu, memberi hak seseorang sesuai haknya, menentukan aturan hukum secara berkeadilan, juga ada di atas itu ihsan namanya. Berbuat lebih. Jadi, kalau misalnya seorang majikan wajib memberikan hak sesuai dengan keadilan, misalnya gaji kepada pegawai sebesar 2 juta. Dia bisa dikatakan berbuat ihsan. Saya tidak akan hanya berbuat atau membayar 2 juta, tetapi akan memberi dia 2,5 juta. Itu sudah bernilai ihsan. Meskipun ihsan bukan hanya itu. Karena ihsan itu kalau per definisi dalam bahasa Arab itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah dengan segala dayamu seakan-akan engkau melihat Allah ada di depan matamu. Tetapi seumpama engkau tidak bisa merasa melihat Allah, maka yakinlah hatimu, yakinkan pada dirimu bahwa pada saat itu Allah sedang melihat kamu. Sehingga kamu semua harus berbuat baik di segala tempat, di segala kesempatan. Hadirin sekalian, ingat bahwa berbuat adil itu adalah untuk manusia. Bukan untuk sesama agama. Lalu, misalnya kita bersikap karena ini agamanya sama dengan saya, maka saya beri keistimewaan. Ini orang tidak Islam, tidak boleh diberi kesempatan untuk berkarir. Itu namanya tidak adil. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas. Jika kamu berhukum di antara manusia, bukan di antara kaum muslimin. Bainan nas, bukan bainal muslimin. Oleh sebab itu di dalam penegakan hukum itu tidak boleh ada diskriminasi. Karena beda suku, beda kewarganegaraan, beda agama, beda ras tidak boleh. Kita berlaku diskriminasi. Tetap harus berlaku adil. Karena Islam itu adalah agama kemanusiaan. Oleh sebab itu kata ukhuwah Islamiyah itu kalau diartikan yang sesungguhnya bukan persaudaraan antara orang Islam. Kalau ukhuwah persaudaraan sesama orang Islam itu namanya ukhuwah bainal muslimin. Kalau ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan antar manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai Islami. Beda agama tapi perlakukan adil, perlakukan sopan, hormati dia. Lindungi harta, jiwa dan keturunannya, hak-haknya. Tanpa bertanya apakah itu orang Islam atau bukan. Keadilan itu adalah untuk semua manusia. Hadirin sekalian, menegakkan keadilan sebagai upaya melaksanakan perintah Allah tentu memerlukan negara. Tentu memerlukan pemerintah. Memerlukan khilafah atau imaroh atau mamlakah. Itu pemerintahan. Jadi istilah imaroh, mamlakah. Imaroh itu emirat, keamiran, imamah. Itu adalah sistem pemerintahan sama artinya dengan khilafah. Republik Indonesia itu al-khilafah, al-Indonesia. Jadi khilafah itu bukan bentuk tertentu. Tetapi sistem pemerintahan apapun sistem dan bentuknya asal memenuhi syarat-syarat syar'i. Hadirin, mendirikan negara dan punya negara itu menjadi wajib. Meskipun tidak ada ayat maupun hadis yang mengatakan setiap orang Islam, kaum muslimin wajib mendirikan negara. Tetapi ada kaidah. Di dalam usul fikih
Jika kamu ingin melaksanakan perintah Allah dengan menegakkan keadilan, sholat, haji dan sebagainya, menjadi lebih baik. Kalau kamu punya negara, maka mempunyai negara itu wajib hukumnya. Jika kamu tidak punya negara, lalu kamu tidak bisa beribadah kepada Allah untuk melaksanakan kewajiban Allah, maka wajib hukumnya mendirikan negara itu seperti halnya kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan dengan adanya negara itu. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali mengatakan ad-din wal mulk tau'aman. La yatimmu ahaduma dunal akhar. Ad-dinu usun was sultanu harisun wa mala harisalahu bahwa gagal. Saudara, kata Imam Al-Ghazali, melaksanakan ajaran agama dan mendirikan negara itu dua saudara kembar. Tidak bisa kamu melaksanakan ajaran agama dengan baik kalau kamu tidak punya negara. Dan tidak bisa kamu bernegara dengan baik kalau tidak dibimbing oleh nilai agama. Dua, yang satu apa? Agama itu adalah prinsip. Sedangkan negara itu adalah pengawal. Wa ma'ala risalahu fahadamuhu lazim. Kamu mau beragama kok tidak ada pengawalnya dalam bentuk negara, maka kegagalanmu menjadi niscaya. Oleh sebab itu kita harus punya negara, dan kita sekarang mempunyai negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, jika begitu, bentuk negara apa yang harus didirikan? Tidak ada tuh perintah di dalam Al-Quran, kamu harus bentuknya khilafah, tidak ada. Kamu harus bentuknya mamlakah, tidak ada. Harus republik, tidak ada juga. Harus demokrasi, tidak ada. Harus otokrasi, tidak ada. Bentuk dan sistem pemerintahan terserah kesepakatan masing-masing bangsa. Yang terpenting, maqasidus syar'i. Al-maqasid syar'i dari berdirinya negara itu harus ada. Tidak usah namanya, tidak usah benderanya. Tapi apa tugas negara itu? Ini yang harus ada, maqasidus syar'i. Pertama, hifdzuddin. Menjaga kebebasan beragama untuk setiap manusia. Kalau tidak ada itu, negara harus dilawan. Kalau tidak memberi kebebasan beragama. Kemudian hifdzun nafas. Menjaga keselamatan jiwa setiap warga negara. Maka kita punya hukum. Hukum pidana. Jangan membunuh sembarangan. Jangan melanggar hak agama sembarangan. Itu hukum semua ada. Hifdzul mal. Menjaga harta benda. Kepemilikan setiap orang. Dijaga bahwa itu hak dia. Hifdzun nasab, menjaga keturunan, kesucian keturunan. Maka ada undang-undang perkawinan, ada larangan perzinaan, dan hifdzul akal, menjaga kemurnian akal atau rasionalitas. Maka ada larangan minuman keras, larangan narkoba, dan sebagainya yang kemudian diatur oleh pemerintah berdasar ketentuan dan kebutuhan masing-masing negara. Nah, itulah sebabnya, saudara, kalau kita bertanya apakah Indonesia ini sudah memenuhi syarat sebagai negara yang melaksanakan ajaran agama, diukur saja dari 5 hal. Al-maqadis asyari tadi, al-maqasid asyari. Jaga agama, kita punya undang-undang hak asasi, punya konstitusi. Menjaga kebebasan jiwa, punya KUHP. Menjaga harta orang juga ada KUHP.
Menjaga keturunan ada hukum perkawinan, hukum waris, kemudian menjaga akal juga kita sudah punya undang-undang narkoba, cara pengedaran miras, jumlah tertentu miras yang boleh konsumsi kalau untuk ketentuan perobatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Hadirin sekalian, jadi dengan demikian, saudara, negara yang harus kita bentuk dengan maqasidus syar'i 5 tadi adalah negara inklusif, negara yang kosmopolit, seperti dulu yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Ketika beliau membuat piagam Madinah itu apa yang dikatakan? Bainal mu'minin wal muslimin. Wa Quraisyin wa Yathribin. Wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Mukmin Islam, orang Quraisy, orang Yathrib yang agamanya beda-beda. Ada Yahudi, Hindu. Oh, Hindu ada waktu itu. Yahudi, Nasrani, Majusi. Bercampur di Madinah itu dilindungi secara inklusif, bekerja bersama-sama. Kadang orang yang tidak tahu mengatakan kita harus eksklusif. Kita harus perlakuan hukum sendiri untuk kita sendiri. Tidak. Bahkan tidak banyak yang membahas. Adanya satu kisah, kita seorang Yahudi. Orang Yahudi bernama Muhairik. Apa dia? Muhairik ini ikut dalam rombongan perang Uhud bersama Nabi. Apa katanya? Muhairik, kenapa kamu ikut? Karena saya sahabat Nabi dan saya punya negara yang namanya Madinah ini. Negara yang inklusif. Gugur dia di medan Uhud. Nah saudara sekalian, itulah khutbah saya hari ini, Mari Jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah disusun, didirikan oleh pendiri bangsa ini yang banyak diantaranya para ulama dengan berijtihad, berpikir keras untuk menemukan maqasidus syar'i, maksud-maksud berdirinya negara menurut ajaran agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wardo anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasuyufal mukhtalifata wasyadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan mim baladina Indonesia hada khosoh wa mim buldanil muslimina amah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum. Waladzikrullahi akbar.